тротуары, кукосик, ее костик ел постигла. Nah, yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan kebisingan? Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu pendengaran manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, biasanya secara umum tuh sumber dari kebisingan ini adalah lalu lintas, pindah kendaraan bermotor, mobil, dan lain sebagainya. Selain itu juga konstruksi, pabrik, dan lainnya yang dapat mengganggu pendengaran manusia dan lingkungan sekitarnya. Nah, secara teknis, biasanya kebisingan ini diukur dengan satuan desibel. Dengan ketentuan baku mutu dari kebisingan ini adalah 85 desibel. Apabila sudah melebihi baku mutu atau tidak memenuhi, maka itu dapat mengganggu kesehatan manusia dan itu tidak sehat. Selain itu adalah kondisi meteorologi. Apa sih yang dimaksud dengan meteorologi? Meteorologi adalah ilmu mempelajari atmosfer. Nah, dalam kebisingan ini, atmosfer atau meteorologi yang dipakai yaitu suhu, tekanan udara, kelembapan, dan arah angin. Nah, selanjutnya itu adalah kondisi existing wilayah sampling. Kami melakukan sampling itu pada tanggal 13 April 2025 pada hari Minggu di jam 3 sore. Tapi karena saat itu hari hujan, seharusnya kami sampling itu di gedung di Universitas Andalas, maka kami sampling dipindahkan di koridor TITL. Nah, di sana itu tercatat suhu 26 derajat Celcius karena cuaca pada saat itu hujan, gerimis, dan berawan. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan baku mutu. Pengukuran konsentrasi gas NO2, SO2, dan CO2 di udara perlu melalui tahap pengukuran dan perhitungan. Hasil yang diperoleh dari pengambilan sampel selama 1 jam pengukuran diperoleh nilai konsentrasi NO2 sebesar 0,29713 mikrogram per nm per 3, SO2 sebesar 0,75228 mikrogram per nm per 3, CO sebesar 0,752 mikrogram per nm per 3. Setelah diperoleh hasil pengukuran selama 1 jam kemudian dikonversi untuk 24 jam sehingga diperoleh nilai konsentrasi berturut-turut sebesar NO2 0,167691 mikrogram per nm pangkat 3, SO2 sebesar 0,424562 mikrogram per nm pangkat 3, dan CO2 sebesar 0,56505 mikrogram per nm pangkat 3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dana dan pengelolaan lingkungan hidup, nilai baku mutu NO2 untuk pengukuran selama 1 jam dan 24 jam berturut sebesar 200 mikrogram per nm pangkat 3 dan 65 mikrogram per nm pangkat 3. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran, konsentrasi NO2 memenuhi baku mutu. Nilai baku mutu untuk konsentrasi SO2 untuk pengukuran selama 1 jam dan 24 jam berturut-turut sebesar 150 mikrogram nm pangkat 3 dan 75 mikrogram nm pangkat 3. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran, konsentrasi SO2 memenuhi baku mutu. Nilai konsentrasi CO pada pengukuran selama 1 jam dan 8 jam adalah sebesar 10.000 mikrogram per nm pangkat 3 dan 4.000 mikrogram per nm pangkat 3. Jika dibandingkan dengan hasil pengukuran, konsentrasi CO masih memenuhi baku mutu. Faktor-faktor meteorologi terhadap kebisingan. Yang pertama tuh ada suhu. Semakin meningkatnya suhu, maka intensitas suara kebisingan semakin tinggi karena merambat suara. Yang kedua tuh ada angin. Angin tuh membuat suara lebih jauh atau arahnya tuh mengalihkan suara. Yang kedua tuh ada tekanan udara. Tekanan udara tuh meningkatkan identitas suara, tetapi terhadap kebisingan tuh lebih kecil. Selanjutnya tuh ada kelembapan. Kelembapan udara tuh semakin membuat suara lebih jauh, maka akan meredam suara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hubungan lalu lintas dengan kebisingan. Di mana semakin tinggi volume lalu lintas atau banyak jumlah kendaraan yang melintas dalam satuan tertentu, itu akan semakin tinggi pula tingkat kebisingan yang dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh suara mesin kendaraan, gesekan ban dengan aspal, serta suara klakson yang menjadi sumber utama kebisingan lalu lintas. Sumber kebisingan pada percobaan kali ini didominasi oleh kendaraan bermotor dan juga transportasi umum yang melintas di sekitar area gedung.
Nah, untuk bunyi-bunyi ini dapat berasal dari bunyi klakson, bunyi gesekan antara ban dengan permukaan jalan, serta bunyi dari mesin kendaraan itu sendiri. Nah, hal ini tentunya tidak hanya dapat berpengaruh terhadap kenyamanan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi tingkat konsentrasi dan juga kesehatan, terutama jika terpapar dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk sumbernya, selain dari kendaraan, juga dapat berasal dari suara percakapan yang berada di sekitar area gedung dan juga bunyi yang dihasilkan dari konstruksi pada area sekitar gedung. Selanjutnya adalah peran sarjana teknik lingkungan. Secara teknis, peran sarjana teknik lingkungan adalah dapat membuat alat peredam suara untuk mengurangi rambatan suara. Alat ini diharapkan mampu untuk mengurangi dan memperhalus kebisingan. Sarjana teknik lingkungan juga dapat melakukan pengendalian kebisingan secara non-teknis, yaitu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dampak kebisingan yang ditimbulkan dan mengajak masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan yang tidak menimbulkan kebisingan dengan intensitas tinggi, seperti contohnya adalah sepeda. Nah, ada pun teknologi untuk mengurangi tingkat kebisingan yaitu adalah Active Noise Control atau ANC. ANC ini merupakan teknologi modern yang digunakan untuk mereduksi tingkat kebisingan dengan menghasilkan gelombang suara yang berlawanan terhadap sumber kebisingan. Prinsip kerja ANC itu memanfaatkan intervensi efektif destruktif, yaitu penggabungan dua gelombang suara yang saling meniadakan untuk menurunkan intensitas kebisingan. Teknologi ini biasanya diterapkan pada perangkat handphone, saluran ventilasi, atau ruang tertutup lainnya yang membutuhkan pengandalan kebisingan. Keunggulan utama ANC adalah efektivitasnya dalam meredam suara.